Kita punya industri swasta untuk gadget. Pabriknya ada di Semarang. Lalu kenapa sih dua brand lokal yang saya sebutkan tadi dan mungkin ada brand-brand lokal lainnya di industri ponsel kalah atau belum bisa bersaing dengan brand-brand luar negeri? Ada istilah talk to talk, walk to walk. Apa yang Anda sampaikan itu Anda harus lakukan. Itu tidak terjadi. Berbeda sekali dengan kenyataan. Mari kita lihat ponsel apa yang mereka gunakan. Dalam beberapa sesi selfie-nya terlihat bahwa beliau menggunakan ponsel apa? iPhone. Dan yang ketiga adalah Pak Prabowo. Ini agak sulit mencari Pak Prabowo sedang menggunakan handphone apa. Hanya digelitik. Kali ini kita akan menggelitik debat capres terakhir yang berlangsung kemarin. Sebagai orang IT atau dari kacamata orang IT. Debat capres kemarin, saya anggap bahwa para capres tidak memahami tema teknologi informasi. Begitupun, tim ahlinya kurang bisa mempersiapkan para capres untuk menyampaikan ide-idenya, inovasinya, atau apapun yang terkait dengan perkembangan teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan untuk perkembangan Indonesia. Semalam, topik debat tentang teknologi informasi dimulai dari pertanyaan mengenai terancamnya kedaulatan teknologi informasi karena impor ponsel mencapai 30 triliun rupiah tahun 2023. Sebetulnya kalau kita pahami pertanyaan tersebut, kita harus pilah dulu kemana arahnya. Ada 3 aspek kalau kita bicara mengenai handphone atau impor handphone. Yang pertama adalah handphone atau ponsel buatan Indonesia sebagai brand lokal. Yang kedua adalah perakitan handphone di Indonesia, di mana brandnya atau mereknya bisa dari luar negeri atau punya siapapun. Dan yang ketiga adalah manufacturing handphone, di mana Indonesia harus bisa memproduksi komponen-komponen handphone yang akan digunakan oleh pabrikan atau brand-brand atau merek-merek besar sebagai bagian dari komponen ponselnya. Mari kita lihat perbedaannya. Yang pertama adalah Indonesia harus punya brand lokal. Tentunya ini sesuatu yang tidak mudah ya. Karena apa? Karena berhubungan dengan Indonesia harus bisa menciptakan produk atau brand ponsel lokal yang bisa memproduksi atau diproduksi secara masif. Karena dengan skala ekonomis yang luas, yang besar, maka kita bisa membuat ponsel dengan efisien, efektif, akhirnya harganya bisa murah. Yang kedua adalah perakitan. Kita contohkan saja iPhone. iPhone dibuat melalui 3 fase besar. Yang pertama adalah desain, tentunya di California, di Amerika. Yang kedua adalah perakitan. Perakitan itu mereka lakukan dengan bekerja sama dengan partner lamanya yaitu Foxconn dan Pegatron. Foxconn ini adalah perusahaan yang nama aslinya adalah Hon-Hai Precision Industry Co. Ltd. Foxconn dan Pegatron berbasis di Taiwan. Dan sebagian besar iPhone ini dirakit di Shenzhen, China, meskipun ada pabrik perakitan di beberapa negara yang lain. Dan yang ketiga adalah komponen-komponen dari ponsel. Komponen-komponen dari ponsel ini didatangkan atau disuplai dari lebih dari 43 negara di 6 benua atau lebih dari 200 perusahaan penyuplai. Dari mulai layar LCD-nya atau layarnya, kemudian prosesornya, baterai, kamera, dan komponen-komponen iPhone lainnya. Nah, barang-barang yang disuplai oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia yang merupakan partner Apple itu dikirim ke pabrik perakitan yang tadi sebagian besar diproduksi di Shenzhen, China. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara mengenai impor, ini maksud dari pertanyaan di debat capres semalam itu apa? Apakah impor itu betul-betul import dari luar negeri sehingga kita harus kurangi, dengan demikian kita harus merakitnya di lokal, atau sebetulnya kedaulatan teknologi informasi yang dimaksud itu kita bisa memproduksi komponen-komponen dari ponsel tersebut.
itu tentunya akan berat sekali karena diperlukan R&D dan teknologi yang cukup tinggi dan pasti bersaing dengan pabrikan-pabrikan yang sudah berjalan saat ini. Tapi kalau kita bicara mengenai brand lokal, persis seperti yang disampaikan oleh Pak Ganjar, di Indonesia sebetulnya sudah punya beberapa brand lokal. Yang saya tahu, yang kemudian semalam juga disampaikan oleh Ganjar Pranowo, yang pabriknya ada di Semarang, yaitu Advan atau Advan, dan satu lagi adalah Evercross. Dua brand ini lokasi pabriknya adalah di Semarang. Lalu dari mana saja sih ponsel itu diimpor? Berdasarkan data dari StatCounter Global Stats, ini adalah market share ponsel-ponsel luar negeri dan tentunya ada dalam negeri juga tadi, dua ponsel brand lokal yang merupakan bagian dari pemain di Indonesia. Data dari StatCounter menunjukkan bahwa 17,99% market share ponsel di Indonesia sejak Januari 2023 sampai Januari 2024 adalah Oppo. Tapi tidak jauh berbeda dengan pemain-pemain lainnya ya, seperti Samsung itu 17,45%, Xiaomi 15,25%, Vivo 13,07%, Apple 11,56%, dan lain-lain termasuk tadi dua brand lokal mungkin di dalamnya yaitu 11,85%. Nah, Oppo adalah penguasa market share walaupun tidak terlalu tinggi bedanya dengan yang lain. Tapi kalau dilihat dari asal negaranya, maka China atau negeri Cina itu merupakan negara di mana ponselnya banyak diimpor oleh perusahaan atau oleh Indonesia ya. Dan menguasai market share Indonesia sekitar 46,31%. Lalu di manakah perakitan ponsel-ponsel China? Seperti kita ketahui, dan sama halnya dengan industri-industri lainnya, mereka banyak memproduksinya secara lokal ya. Dirakitnya di lokal di China sendiri, karena mereka banyak sekali tenaga kerja, rakyatnya kan banyak sekali ya populasinya. Juga di sebagian besar industri, mereka bahkan memproduksi part-part atau komponen-komponen sampai dengan home industry atau rumahan. Walaupun ada beberapa flagship produk dari ponsel-ponsel Cina ini menggunakan komponen-komponen pabrikan dari luar China. Tapi sebagian besar mereka produce sendiri. Sedangkan Indonesia, dua pabrikan yang saya sebutkan tadi, Advan dan Evercross, kita belum tahu nih kiprahnya di lokal. Walaupun ternyata kedua produk ini sudah eksis cukup lama. Lalu kenapa sih dua brand lokal yang saya sebutkan tadi dan mungkin ada brand-brand lokal lainnya di industri ponsel kalah atau belum bisa bersaing dengan brand-brand luar negeri? Ada beberapa hal di industri ponsel yang harus diperhatikan. Tidak semudah bangun pabriknya, tidak semudah berikan insentif pajak dan sebagainya. Tapi ada beberapa aspek yang saya highlight di sini. Salah satunya adalah masalah riset dan teknologi untuk bisa menghasilkan produk-produk yang inovatif, yang kekinian dan juga mengikuti tren itu sangat penting sekali. Dan itu harus dimiliki oleh sebuah brand ponsel. Kemudian berikutnya adalah ketergantungan pada pasokan global. Kenapa? Kita akui bahwa beberapa komponen dari ponsel seperti prosesor, kemudian layar, kemudian kamera, bahkan sampai dengan baterai dan ketahanannya itu kan tidak semua kita bisa buat dengan harga kompetitif dan kualitas paling bagus. Beberapa pabrikan atau brand yang sudah kita kenal seperti iPhone atau Samsung, bahkan Oppo dan Vivo juga sebagian mereka menggunakan komponen-komponen yang diproduksi oleh perusahaan lain. Walaupun kadang-kadang kita mendengar bahwa iPhone mengakuisisi satu produk ya, komponen ya dari iPhone atau komponen-komponen yang dibutuhkan oleh produknya Apple. Itu bagian dari strategi mereka untuk mungkin secara eksklusif bisa menguasai pasar komponen tersebut. Lalu skala ekonomi. Perusahaan ponsel harus bisa menentukan seberapa banyak mereka harus memproduksi handphone sehingga mereka bisa menjual harga yang bisa kompetitif dengan pesaing atau kompetitor. Dan hal ini juga dipengaruhi oleh serapan dari pasar terhadap produknya tersebut.
Selanjutnya adalah keterampilan tenaga kerja. Indonesia hampir mirip dengan China ya. Memiliki populasi yang cukup tinggi. Indonesia kalau nggak salah di posisi 4 dengan jumlah atau populasi penduduk terbesar di dunia. Dan ini menjadi keuntungan demografis kita, di mana pekerja-pekerja ini bisa dilatih untuk bekerja di pabrik-pabrik perakitan ataupun manufacturing. Tapi sekali lagi harus ada alih teknologi atau transfer knowledge sehingga skillnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kebijakan pemerintah juga harus mendukung. Kita tahu ada namanya TKDN ya. TKDN ini mensyaratkan di persentase tertentu, di 25% ke atas, semua produk yang dijual di Indonesia harus komponennya itu komponen dalam negeri. Apalagi kalau kita mau jual ke instansi pemerintah pusat maupun daerah. Berikutnya adalah biaya produksi dan infrastruktur harus mendukung. Tentunya menciptakan sebuah ponsel utuh dengan perakitan di Indonesia, apalagi kita harus membuat komponen-komponen sendiri seperti layar, baterai, kemudian kamera yang bagus, itu membutuhkan infrastruktur dan teknologi yang harus disiapkan. Tidak hanya oleh perusahaan yang akan membangun dan mengembangkannya, tetapi juga oleh pemerintah. Lalu bagaimana para capres semalam memberikan respon atau jawaban terhadap pertanyaan mengenai terancamnya kedaulatan teknologi informasi Indonesia akibat banjirnya ponsel-ponsel import. Yang pertama saya akan meng-highlight apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Yang pertama, dia sampaikan bahwa peningkatan kualitas manusia dan inovasi di bidang teknologi informasi itu perlu dilakukan dengan cara pairing dengan tenaga ahli dari luar negeri, kemudian ada transisi atau transfer of technology di sana. Ini masih relevan karena ini memang harus dilakukan. Tapi seberapa efektif dan apakah sebelumnya sudah dilakukan atau belum? Sebenarnya di Indonesia sudah banyak pabrik-pabrik perakitan dari ponsel-ponsel yang sekarang mungkin kita gunakan. Yang kedua adalah terkait dengan prioritas investasi padat karya. Kalau kita bicara mengenai manufacturing, baik itu perakitan maupun pembuatan komponen, pasti ada pabrik, ada karyawan atau pekerja. Mungkin skill dan kualitasnya harus sesuai dengan kebutuhan, yaitu pembuatan atau perakitan komponen-komponen ponsel. Tapi ini terlalu retorika ya, karena udah pastilah yang namanya ada pabrik di Indonesia, juga harus ada tenaga kerja, which is padat karya ya. Tidak mungkin hanya 1 atau 2 orang saja yang melakukannya. Kemudian ada yang ketiga, yaitu aspek fundamental. Beliau mengatakan ada akses, kecepatan, dan keamanan. Jadi prioritas untuk mengundang investasi. Ini agak nanggung nih. Apa yang dimaksud dengan akses, kecepatan, dan keamanan? Apakah yang dimaksud dengan pernyataan tersebut adalah akses terhadap data atau informasi, kecepatan internet atau infrastruktur, dan keamanan teknologi informasi, atau akses, kecepatan, dan keamanan terhadap atau jaminan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ini abu-abu nih, maksudnya kemana arahnya. Jadi saya anggap ini agak kurang relevan. Kemudian di pernyataan berikutnya, Anies juga menyampaikan bahwa kolaboratif itu harus dilakukan karena negara itu sebagai regulator. Jadi kita panggil swasta dan BUMN, mereka butuh apa? Mereka butuh uang, keringanan pajak dari negara, dan sebagainya. Tapi Anies tidak tahu atau mungkin lupa atau mungkin tidak disiapkan bahwa sudah ada beberapa brand lokal di Indonesia yang sekarang kurang bisa bersaing dengan brand-brand yang berasal dari luar negeri dan produk-produk import. Seperti yang saya sampaikan tadi, contohnya adalah Advan dan Evercross. Nah, jadi sebenarnya sudah ada pemainnya di lokal. Kemudian berikutnya adalah pelaku tetap swasta maupun BUMN. Ya iyalah, pernyataan ini kan nggak perlu juga. Karena apa? Karena negara kan nggak mungkin instansi atau kementerian atau pemerintah daerah itu membuat handphone kan.
pasti BUMN dan swasta, nggak mungkin yang lain, dan negara sebagai regulator betul. Jadi statement ini sebetulnya tidak terlalu menjawab ya terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh panelis. Dan perlindungan haki, saya pikir perlindungan haki tidak perlu dikhawatirkan ya, karena Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Dirjen Kekayaan Intelektual itu sudah melakukan pekerjaannya dengan bagus kalau menurut saya. Karena dari mulai pendaftaran sampai dengan paten, hak cipta maupun brand itu sudah dilindungi oleh hukum. Jadi boleh dibilang ada beberapa poin dari Anies Baswedan respon terhadap pertanyaan panelis ini yang bisa dianggap memiliki hubungan atau terkait. Ada juga yang memang nanggung, ini maksudnya arahnya kemana, dan ada juga yang tidak terlalu kena ya, seperti itu. Kemudian dari Prabowo Subianto, responnya bagaimana? Prabowo menyampaikan bahwa bangun pabriknya. Tapi boleh dibilang pabrik apa dulu nih? Pabrik perakitankah? Kita sudah banyak. Beberapa perusahaan sudah merakitnya di Indonesia. Artinya pabriknya ada di Indonesia, juga menyerap tenaga kerja di Indonesia. Yang berikutnya adalah SDM. SDM ini harus mendidik anak-anak lebih banyak di bidang STEM. Itu istilah dari sains, kemudian teknologi, dan matematik. Ya, pertanyaan berikutnya adalah lalu hubungannya dengan industri teknologi seperti apa di Indonesia? Karena sebetulnya industri ponsel ini sudah ada dan tumbuh ya, baik itu produk lokal atau brand lokal maupun industri perakitannya. Walaupun yang masih sedikit adalah industri atau produksi komponen-komponen dari ponsel tersebut yang sebagian besar itu dilakukan di luar negeri. Nah, kalau perakitannya sudah ada pabriknya tadi, dan saya pikir SDM yang bekerja di pabrik-pabrik tersebut sudah memiliki kemampuan untuk merakit ponsel. Yang berikutnya adalah beliau menyampaikan beasiswa terhadap 10.000 mahasiswa sains dan 10.000 mahasiswa kedokteran. Ini juga kalau dikaitkan ya berkaitan, tapi tidak menjawab mengenai kapan itu akan terrealisasi, kapan mahasiswa-mahasiswa sains ini akan berkontribusi terhadap berkembangnya industri ponsel nasional, terutama brand lokal atau diproduksinya komponen-komponen pendukung atau yang menjadi bagian dari ponsel tersebut. Lalu bagaimana respon Ganjar? Beliau mengatakan ada ponsel lokal yang pabriknya di Semarang. Itu betul. 2 brand tadi saya sebutkan pabriknya di Semarang. Tapi beliau mengatakan bahwa akan bagus kalau produk-produk tersebut masuk di e-katalog. Berarti beliau tidak tahu bahwa produk tersebut, dua-duanya, Advan dan Evercross, itu sudah masuk di e-katalog LKPP. Jadi saya pikir selama ini beliau dan juga anak buah dan jajarannya tidak tahu ya. Dan pengadaannya berarti tidak melalui e-katalog untuk membeli gadget, handphone, tablet, produk-produk yang diproduksi di Semarang. Itu sudah ada sejak lama loh Pak. Jawaban Ganjar yang kedua yaitu menggandeng pabrikan luar sehingga diharapkan terjadi transfer teknologi, transfer knowledge, dan akhirnya kita bisa mandiri. Beliau sempat menyampaikan bahwa itu juga pernah dilakukan di India. Cuman saya pikir bahwa menggandeng pabrikan-pabrikan atau brand luar negeri juga sudah dilakukan di Indonesia. Ini saya tunjukkan ya beberapa data pabrikan mana yang sudah dilakukan perakitan di Indonesia, termasuk brand-brand yang mungkin handphonenya kita pakai saat ini. Yang berikutnya beliau menyampaikan penugasan BUMN yaitu PT LEN untuk memproduksi ponsel lokal. Karena beliau ingat dulu pernah ada inisiatif yang meminta PT LEN untuk memproduksi laptop ya waktu itu. Cuman beliau bilang nggak tahu statusnya gimana sekarang. Oke, jadi dari semua respon-respon para capres yang sudah disampaikan, saya melihat bahwa mereka tidak menguasai mengenai teknologi informasi dan spesifik terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh panelis. Bahkan kalau ada istilah talk to talk, walk to walk, apa yang Anda sampaikan itu Anda harus lakukan, itu
tidak terjadi. Berbeda sekali dengan kenyataan. Mari kita lihat ponsel apa yang mereka gunakan sampai saat ini. Apakah menggunakan brand lokal yang disebutkan Pak Ganjar sudah ada loh di Semarang dengan harga terjangkau, atau masih menggunakan brand yang berasal dari luar negeri? Ini kita lihat. Pak Anies Baswedan dalam beberapa sesi selfie-nya terlihat bahwa beliau menggunakan ponsel apa? iPhone. Ini juga iPhone. Yang ini juga iPhone. Lalu Pak Ganjar Pranowo yang notabene ada pabrik ponsel lokal yang beroperasi di wilayahnya yaitu Jawa Tengah, juga beliau tidak menggunakan handphonenya. Karena dalam beberapa sesi selfie, Pak Ganjar menggunakan handphone ini. Handphone apa? iPhone. Yang ini? iPhone juga. Ini juga iPhone. Jadi mereka tidak menggunakan handphone buatan lokal. Walaupun kita tahu ada produk lokal yang bisa kita gunakan. Dan yang ketiga adalah Pak Prabowo. Ini agak sulit mencari Pak Prabowo sedang menggunakan handphone apa. Jika Anda menemukan gambarnya, kirim linknya di komen ya. Karena mungkin Pak Prabowo tidak pernah selfie, atau biasanya kalau selfie itu handphone yang ngajak selfie. Atau mungkin karena ada Mayor Teddy yang selalu membawakan handphonenya, dan saya juga tidak menemukan ya selfie-selfie yang menggunakan handphone ya. Kebanyakan Pak Prabowo joget, betul. Jadi sebagai orang IT, saya cukup skeptis nih. Apakah para capres ini betul-betul menguasai teknologi informasi atau nggak peduli? Atau ini kegagalan tim sukses atau tim ahli di belakangnya bagaimana bisa menyampaikan visi, misi, tujuan atau ide-idenya terkait dengan perkembangan teknologi informasi yang which is ini adalah sebuah keniscayaan yang akan terjadi di kehidupan sehari-hari di mana kita sangat tergantung terhadap teknologi informasi. Termasuk salah satunya adalah ponsel yang ditanyakan oleh para panelis. Saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu saat kampanye Pilpres sebelumnya, di mana Pak Presiden Jokowi pada saat masa kampanyenya sempat menyampaikan ini. Panggil saja programmer untuk melakukan itu. Nggak ada 2 minggu bisa dirampungkan. Namun beberapa tahun kemudian beliau menyampaikan ini. Pak Presiden memberikan arahan tidak boleh lagi membangun aplikasi-aplikasi baru. Sekarang ini lebih dari 27.000 aplikasi, sehingga bayangkan rakyat akan susah untuk membuat akun satu-satu untuk mendapatkan pelayanan digital. Tidak ada pengembangan lagi di instansi pemerintahan dan mereka jangan membuat aplikasi baru. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya ini. Hati-hati, 80% sampai 90% startup gagal saat merintis. Karena sekali lagi, tidak melihat kebutuhan pasar yang ada. Banyak startup yang gulung tikar, termasuk startup teknologi informasi. Banyak perusahaan yang berharap masih bisa berjualan, masih bisa mengembangkan teknologi informasi, aplikasi maupun software. Jadi kebingungan. Bahkan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengeluh. Akibat apa? Produk lokal itu masih dibanding-bandingkan dengan produk luar negeri. Dan sampai sekarang, peraturan pemerintah atau peraturan kementerian tentang komponen TKDN dari software itu belum dirilis juga. Jadi bagaimana nasib para perajin software dan bagaimana para programmer di Indonesia dan pengusaha teknologi informasi lokal? Apakah akan seterusnya ada di bawah bayang-bayang software luar negeri, aplikasi luar negeri, dan teknologi informasi buatan asing? Kita tunggu bagaimana kiprah capres terpilih 5 tahun ke depan. Semoga teknologi informasi Indonesia makin jaya. Lalu topik yang kedua yang dibahas dalam debat capres semalam, yaitu diawali dengan pertanyaan Pak Ganjar Pranowo ke Pak Prabowo. Beliau menyampaikan bahwa Prabowo pernah bilang di Pontianak, yang minta internet gratis itu otaknya lambat. Kita lihat videonya.
Pak Prabowo, saya punya program internet gratis untuk sekolahan, untuk UMKM. Tapi ada yang menarik Pak, di Pontianak pada tanggal 20 Januari Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu, maaf ini Pak, otaknya lambat. Padahal biasanya mereka otaknya cemerlang gitu. Di sisi lain ketika Bapak menyampaikan itu, Cawapres Bapak bicara IoT, hilirisasi digital, dan banyak program yang sebenarnya berbau digital. Padahal Pak, dengan internet gratis dan coveragenya bagus, ini bisa mengatasi kesenjangan. Data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hampir semuanya ada. Nah, ini dari BPS juga sudah menyampaikan Pak, bahwa kondisi ketimpangan digital ini sangat tinggi di tempat kita. Pertanyaan saya kepada Pak Prabowo, setuju tidak Bapak untuk memperbaiki ketimpangan digital ini dan bagaimana caranya? Tidak lengkap yang Bapak dengar ucapan saya. Yang saya katakan adalah yang mana yang lebih penting, internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sedang susah, untuk orang miskin, untuk orang kalangan bawah. Itu yang saya maksud. Kalau internet gratis, ya saya setuju, tapi jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis. Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Itu maksud saya. Kalau internet gratis bagus untuk ketimpangan digital dan sebagainya. Saya sependapat. Mungkin ada yang lapor ke Bapak kurang lengkap. Saya kira itu mungkin ya. Mari kita cek pernyataan Prabowo yang utuh. Ini videonya. Karena ada yang mengatakan tidak penting itu makan siang untuk anak-anak. Katanya lebih penting internet. Saya tanya kepada rakyat, lebih penting makan atau internet? Orang yang bilang makan itu rakyat tidak minta makan untuk anaknya, saya kira otaknya agak. Nah, kalau menurut saya, bagi orang-orang yang kekurangan, pasti makan gratis ini lebih penting dibandingkan internet gratis. Yang kedua, bagi mereka yang tidak kekurangan atau makannya tercukupi, pasti internet gratis itu lebih penting dibandingkan dengan makan gratis karena mereka sudah terpenuhi makannya. Dan yang ketiga, bagi orang-orang yang memang sukanya order online, pesan makanan melalui aplikasi, internet gratis itu diperlukan lebih dulu atau lebih penting bagi mereka. Karena gimana mau order makanan kalau internet aja nggak ada kan? Dan kalau kita melihat video pernyataan Prabowo, ternyata memang beliau membandingkan antara makan gratis dengan internet gratis. Bukan serta-merta atau semata-mata bilang bahwa orang yang minta internet gratis itu otaknya lambat. Jadi menurut saya ketika kita mencerna sebuah informasi, kita harus melihatnya secara utuh terlebih dahulu. Nah, jadi saya bingung. Yang melihatnya tidak utuh ini mungkin karena nonton videonya hanya sepotong, sehingga menyampaikannya tidak utuh, itu Pak Ganjar bukan? Jangan-jangan Pak Ganjar yang memerlukan kuota internet, sehingga memerlukan internet gratis. Bahkan Pak Ganjar sendiri yang menyampaikan bahwa 12.000 desa masih blank spot, artinya belum menikmati akses internet. Nah, saya pikir ini sangat urgent sekali. Itu adalah poin penting dari debat kemarin bahwa pemerataan akses internet ini sangat diperlukan. Sehingga apa? Sehingga digitalisasi bisa dilakukan untuk seluruh infrastruktur dan perangkat pemerintahan sampai dengan pedesaan. Kemudian transformasi digital akhirnya bisa terlaksana dengan mendigitalisasi banyak hal. Dan yang pasti akses informasi itu bisa merata dari seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Sehingga
Tidak lagi ada informasi-informasi yang kita lihat, kita baca, kita tonton, kemudian internetnya nge-lag, akhirnya yang kita dapat hanya sepotong. Di mana video utuh kita hanya tonton sebagian, akhirnya salah mengambil keputusan, apalagi dilakukan oleh pejabat publik. Topik yang ketiga adalah UKT atau uang kuliah tunggal dan hubungannya dengan pinjol. Ini berawal dari pertanyaan Anies Baswedan ke Ganjar Pranowo tentang masalah UKT. Pak Ganjar, ini pertanyaan saya terkait UKT yang mahal itu. Kampus memang seharusnya merdeka dan memerdekakan. Dan kampus merdeka itu baik, tapi bukan berarti merdeka untuk menaikkan ongkos. Bukan berarti menggunakan segala cara untuk bisa mendapatkan dana dari mahasiswanya. Nah, belakangan kita mendengar fenomena ini. Bahkan ada yang kesulitan membayar UKT sampai harus malah dianjurkan untuk menyelesaikan lewat pinjol. Apa sih UKT itu? UKT adalah uang kuliah tunggal yang menurut buku analisis kebijakan pendidikan yang ditulis oleh Jejen Musfah, UKT merupakan BKT atau biaya kuliah tunggal setelah dikurangi bantuan operasional PTN atau BOPTN. Kita lihat videonya. Yang pertama, hentikan liberalisasi pendidikan. Hentikan hari ini. Berikanlah kepada para mahasiswa kita proporsi yang benar. Kenapa Ganjar Mahfud punya program satu keluarga miskin, satu sarjana agar mereka tidak direpotkan pada persoalan ini. Dan Pak Anies tadi betul, ikhtiar para mahasiswa hari ini agar dia tetap bisa sekolah adalah ngutang. Dan pinjol ternyata menjadi problem, dan saya sepakat kami diskusi beberapa waktu lalu dengan para mahasiswa di Jogja, ini menjadi cerita utama. Pak Ganjar, apa kemudian yang bisa kita dapatkan ketika kemudian kita harus memacu diri agar nasib kami jauh lebih baik? Karena kami tidak bisa mendapatkan akses yang mudah di situ. Saya ingin mengangkat kembali sebenarnya. Dulu era senior-senior saya, senior-senior kita saya kira, termasuk kakak saya sendiri. Dia punya KMI kalau tidak salah waktu itu. Kredit Mahasiswa Indonesia. Dan kalau tidak salah kakak saya sampai hari ini ijazahnya tidak pernah diambil juga. Karena itu dia lulus menggunakan kredit yang sangat murah, diberikan skim oleh pemerintah dan modelnya seperti Yarnen. Bayarnya setelah panen. Panennya apa? Ketika dia sudah lulus. Maka liberalisasi yang mesti dihentikan ini menurut saya mesti juga diimbangi dengan proporsionalitas kepada mana yang mampu dan mana yang kurang mampu. Yang kurang mampu mesti mendapatkan intervensi dari pemerintah dan tentu saja apa yang mesti dikerjakan oleh perguruan tinggi pun dia harus bisa menunjukkan bahwa UKT ini dengan klaster-klaster pembiayaan seperti ini diperuntukkan untuk kalangan yang memang sesuai dengan strata mereka. Begitu. Jawaban Ganjar adalah hentikan liberalisasi pendidikan. UKT harus disesuaikan dengan strata mahasiswa atau keluarganya. Biaya pendidikan tinggi ada dua penyedianya. Satu orang tua, satu negara. Nah, unsur negara harus lebih besar. Negara ambil alih biaya itu, bukan justru malah dibebankan ke universitas. Supaya apa? Dosen, pimpinan universitas bekerja pada pendidikannya, pengajarannya, penelitiannya, pengabdian masyarakat. Biayanya negara yang masuk. Ini sebagai investasi. Nanti negara itu dapatnya pendapatan dari mana? Ketika mereka menjadi kelas menengah, mereka bekerja, mereka memberikan pajak bagi negara. Tapi bukan pendapatan ketika mereka sedang sekolah. Jadi negara menciptakan universitas sebagai eskalator sosial ekonomi. Sementara Anies menyampaikan bahwa negara harus bertanggung jawab dan memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan orang tua. Artinya ada porsi dari BOPTN atau bantuan operasional PTN yang harus lebih banyak dialokasikan sehingga UKT menjadi lebih sedikit dan mampu dijangkau oleh mahasiswa maupun orang tua dari mahasiswa tersebut. Namun pertanyaan menggelitiknya adalah kenapa perguruan tinggi tersebut menjalin kerjasama dengan pinjol untuk memberikan solusi bagi mahasiswa
yang mengalami masalah keuangan dan kesulitan membayar UKT. Kenapa sih mereka tidak bekerja sama dengan lembaga, dengan perusahaan, swasta maupun BUMN dan instansi atau institusi untuk memberikan beasiswa atau memberikan dana CSR bagi para mahasiswa yang kesulitan membayar UKT? Walaupun secara resmi perwakilan kampus menyampaikan bahwa tidak ada kepentingan finansial apapun atas kerjasama ini karena ini hanya merupakan kerjasama untuk memberikan solusi kepada mahasiswa. Ini pernyataannya. Sebagai informasi, yang meminjam pun tidak banyak, hanya 10 orang. Ya. Dengan baru-baru ini, begitu, dan semuanya baru-baru ini, dan itu pun lebih banyak adalah mahasiswa pasca sarjana, bukan mahasiswa sarjana. Ya, adapun mahasiswa sarjana pun adalah mahasiswa-mahasiswa yang memang UKT-nya tinggi. Jadi ini Dana Cita memang bukan pasarnya buat orang tua ataupun mahasiswa-mahasiswa yang memiliki ekonominya. Insya Allah kalau yang memiliki pemasaran ekonomi, ITB akan membantu dengan upaya-upaya yang sudah kita setting semua. Mungkin kampus atau perguruan tinggi tidak mendapatkan benefit finansial langsung dari kerjasama tersebut. Tapi sebetulnya mereka tetap concern terhadap apa? Terhadap ketepatan waktu, terhadap bayarnya mahasiswa dengan uang dari manapun, terserah. Mau dari orang tuanya, hasil kerjanya, atau bahkan pinjol. Secara tidak sadar, maka mahasiswa akan diarahkan ke solusi keuangan dan memberikan akses kepada pinjol atau fintech untuk memberikan pinjaman kepada mahasiswa. Artinya apa? Ketika mereka kepepet dan harus segera membayar UKT, solusi pinjol lah yang sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi yang mudah diakses oleh mereka. Walaupun dinyatakan bahwa solusi pinjol ini bukan untuk mahasiswa yang kurang mampu, tapi kan kita bisa menjamin atau tidak? Atau bagaimana pinjol ini memfilter bahwa mahasiswa tersebut kurang mampu dan tidak layak untuk diberikan pinjaman? Apalagi kalau mereka, perusahaannya itu dikejar target. Maka siapapun yang apply, siapapun yang minta pinjaman, mungkin mereka berikan. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya mahasiswa akan terjebak ke hutang atau pinjaman yang bunga berbunga. Dan hal ini sangat mengerikan bisa terjadi. Karena sebenarnya pinjol ini diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan uang dengan cepat. Dan mereka yang memiliki kemampuan untuk membayar. Misalnya karyawan. Ada kepastian mereka bisa dapat uang. Sementara mahasiswa, apakah ada kepastian bahwa orang tuanya ada uang untuk membayar bulan depan, minggu depan, atau bahkan keesokan harinya? Atau mahasiswa yang mungkin bekerja, dia bisa nggak menyisakan uang untuk membayar pinjaman? Apalagi mahasiswa yang tidak bekerja. Maka kalau dia tidak bisa membayar keesokan harinya, maka uangnya akan berbunga dan bunganya juga berbunga. Lama-lama, banyak mahasiswa yang akan terjerat oleh pinjaman online. Ini sesuatu hal yang mengerikan. Beruntung bisa teridentifikasi lebih cepat sehingga bisa menjadi evaluasi bersama, baik pemerintah, pihak kampus, maupun masyarakat. Mudah-mudahan calon presiden yang kemudian terpilih menjadi presiden bisa menghadirkan solusi terhadap tema yang diperdebatkan tadi malam, yaitu terkait dengan ponsel, mengurangi import, baik itu dengan mengembangkan atau membesarkan brand lokal, membangun lebih banyak perakitan ponsel di Indonesia, atau bahkan bisa menumbuhkan industri pembuatan atau produksi komponen-komponen dari ponsel di Indonesia. Yang kedua adalah terkait dengan internet, di mana lebih banyak desa, bahkan 12.000 desa yang belum mempunyai akses internet atau blank spot, itu bisa mendapatkan akses internet, bahkan akses internet gratis dengan catatan BTS jangan lagi dikorupsi. Yang ketiga adalah terkait dengan solusi bagi mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan uang untuk membayar UKT. Pinjol bukan solusi lagi. Banyak sekali solusi-solusi alternatif lain selain beasiswa, juga kerjasama dengan pihak-pihak yang mungkin bisa menyalurkan dana agar makin banyak mahasiswa Indonesia yang cerdas, makin banyak mahasiswa Indonesia yang bisa berkontribusi terhadap perkembangan teknologi informasi nasional.